Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Aokiji alias Kuzan merupakan mantan admiral angkatan laut dan bisa dikatakan sebagai salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Ia diketahui mengundurkan diri dari angkatan laut setelah kalah melawan Akainu alias Sakazuki dalam pertarungan memperebutkan posisi Fleet Admiral dan menolak bekerja di bawah perintah Akainu itu sendiri. Perkenalan pertama dirinya lumayan mencolok karena saat itu ia muncul di Pulau Long Ringlong dengan niat mengintai Nico Robin yang telah bergabung dengan kru topi jerami. Meski sudah lama ditampilkan dalam serial One Piece, Oda Sensei masih menyembunyikan banyak fakta dari sang pengguna es ini, sehingga bisa dikatakan ia merupakan salah satu karakter misterius di One Piece. Sejak pertama kali dimunculkan, dia tampak sudah punya hubungan dengan banyak tokoh penting, termasuk memiliki hutang budi tertentu kepada Monkey D. Garp, kemudian memiliki kedekatan khusus dengan Smoker, dan juga diisukan menjalin hubungan dengan Kurohige. Namun tentu saja masih banyak fakta yang mungkin belum kalian ketahui dari karakter yang satu ini. Nah, untuk itu Anime Zone akan merangkum 10 fakta menarik Aokiji Kuzan. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia daftarnya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yang pertama adalah fakta mendasar. Nama Aokiji sendiri lebih familiar dikenal fans daripada Kuzan. Namun sebenarnya Aokiji hanyalah sebuah nama sandi dari pria yang memiliki nama asli Kuzan tersebut. Kuzan adalah pemakan buah iblis Hyeyenomi, salah satu buah iblis tipe Logia terkuat. Dengan buah tersebut, ia mampu membekukan apapun di sekelilingnya. Ia bahkan bisa membekukan lautan dan menciptakan permukaan es, sehingga ia dapat melintasi lautan hanya dengan menggunakan sepeda. Sebelum time skip, Kuzan adalah prajurit angkatan laut tertinggi. Meski diketahui sifatnya lebih baik daripada kebanyakan prajurit angkatan laut, hal itu tak membuatnya lepas dari musuh Luffy, terutama ketika berada di Pulau Long Ringlong dan di Marineford. Meski begitu, ia sudah memutuskan untuk keluar dari angkatan laut dan memilih jalan keadilannya sendiri. Yang kedua, prinsip keadilan. Selama berada di angkatan laut, Kuzan memiliki prinsip keadilan yang jauh berbeda dibandingkan kedua rekannya, Sakazuki dan Borsalino. Ia terkesan menerapkan keadilan yang lebih fleksibel dan baik hati ketimbang mereka berdua. Hal itu dibuktikan ketika serangan Buster Call di Pulau Ohara. Kuzan membiarkan Nico Robin kecil untuk melarikan diri. Bahkan ia memandu Robin dengan esnya hingga menemukan tempat untuk bernaung. Ia juga terasa lebih bijaksana dan sering menunjukkannya kepada masyarakat sipil ataupun seorang kriminal, seperti menempati janji kepada kelompok topi jerami. Saat itu, ia berjanji tak menyerang bajak laut topi jerami setelah Luffy berani bertarung dengannya demi melindungi Nico Robin. Hal itu ia lakukan seperti ia sedang menguji kelompok topi jerami yang dipilih oleh Nico Robin sebagai tempat untuk bernaung. Dan setelah melihat Luffy dan kawan-kawan, ia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi dan tak berniat untuk menangkapnya. Yang ketiga, pertempuran Edward. Kembali ke cerita Strong World, di mana kita bisa melihat Kuzan di markas besar angkatan laut bersama dengan Garp, Zoro, dan Sakazuki. Kejadian itu sendiri terjadi saat sebelum perang Edward, sekitar 27 tahun yang lalu dari timeline saat ini. Ia terlihat kagum dengan sosok Monkey D. Garp yang merupakan idolanya, dan melihat kedekatannya dengan para petinggi angkatan laut, sepertinya sudah memiliki jabatan pada saat itu walaupun masih rendah. Ia mengatakan sesuatu yang konyol kepada Garp, ketika keputusan Garp menolak promosi jabatan adalah sesuatu yang sangat keren, sementara Sakazuki terlihat diam saja dan menggerutu. Yang keempat, membenci krokodil. Setelah Luffy berhasil mengalahkan krokodil dalam alur Alabasta, Kuzan seperti menganggap dirinya berhutang budi kepada Luffy karena membantu mengalahkan krokodil. Kuzan bahkan tampak begitu menghargai prestasi Luffy itu, hingga ia memiliki alasan untuk tidak menangkap Luffy dan menyatakan dengan begitu dirinya dan Luffy sudah impas. Ada indikasi bahwa memang selama ini Kuzan tidak menyukai sistem Shichibukai yang dianggapnya tabu atau licik, terutama karena ia memantau seorang krokodil di Alabasta. Belum diketahui sebenarnya apakah rasa terima kasih Kuzan ini karena ia memiliki dendam pribadi kepada krokodil atau karena memang ia memiliki masalah dengan Shichibukai secara keseluruhan.
Namun kami menganggap bahwa Kuzan tak memiliki cukup bukti untuk menangkap seorang krokodil, meski ia tahu bahwa sistem Shichibukai yang mengangkat bajak laut hebat di dunia tidaklah benar. Yang kelima, lolos dari serangan Whitebird. Saat perang di Marineford, Kuzan sempat beradu teknik dengan Whitebird dan ia diserang dengan pedang Whitebird yang telah dilapisi oleh haki, namun selamat tanpa terluka dari serangan tersebut. Ia justru mengeluarkan darah setelah ditinju oleh Jozu yang menyerangnya. Ada indikasi bahwa Kuzan bisa melakukan hal tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Katakuri ketika menerima serangan. Ia memprediksikan serangan musuh selanjutnya, kemudian melubangi tubuhnya sehingga bagian tersebut sudah bolong terlebih dahulu sebelum diserang Whitebird. Teknik yang sama juga dilakukan oleh Sakazuki di Marineford, di mana ia terlihat baik-baik saja meski sempat diserang oleh Marco dan Vista yang merupakan pengguna Bosozoku Haki. Hal ini bisa membuktikan bahwa Kuzan memiliki keahlian khusus dalam haki, terutama Bosozoku Haki dan Kenbunsoku Haki. Kami rasa ia sudah berhasil mencapai level tinggi untuk kedua haki tersebut. Yang keenam, mengundurkan diri dari Angkatan Laut. Ketika Sengoku pensiun dini dari posisinya sebagai Fleet Admiral, ia sempat mencalonkan Kuzan untuk menjadi penerusnya. Namun, para petinggi pemerintah dunia lebih memilih mencalonkan Sakazuki untuk posisi tersebut. Kuzan yang tidak ingin diperintah oleh Sakazuki terpaksa harus bertarung dengan Sakazuki untuk memperebutkan posisi itu. Pertempuran itu sendiri berlangsung selama 10 hari tanpa berhenti, yang membuat sebagian wilayah Panghazard menjadi es dan sebagian lainnya menjadi panas membara. Sakazuki sendiri mengalami luka dari hasil pertarungan itu, begitu pula dengan Kuzan. Namun, Kuzan tampaknya mengalami luka yang lebih serius dibandingkan Sakazuki, di mana ia terlihat kehilangan satu kakinya akibat pertarungan itu, sementara Sakazuki sampai saat ini hanya terlihat luka di bagian leher dan di telinga yang sobek. Setelah pertarungan tersebut, ia pun memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut. Yang ketujuh adalah terinspirasi dari aktor Jepang. Sampai saat ini, seluruh admiral di One Piece kebanyakan terinspirasi dari aktor terkenal Jepang. Untuk Kuzan sendiri, Oda menjadikan aktor Yusaku Matsuda sebagai inspirasi dari penggambaran karakter Kuzan. Matsuda sendiri merupakan aktor senior yang telah bermain dalam film Detective Story. Tak hanya wajah dan bentuk fisik, bahkan tanggal ulang tahun Kuzan sendiri juga sama seperti Matsuda, yaitu 21 September. Yang ke-8, hubungan dengan Kurohige. Mengambil fakta berdasarkan pembicaraan antara pemerintah dunia atau Gorosei dengan Sakazuki, diketahui bahwa Kuzan bergabung dengan kru bajak laut Kurohige. Tentu saja kabar ini sangat mengejutkan mengingat Kuzan sendiri merupakan salah satu karakter kuat yang levelnya masih tetap sama dengan seorang admiral. Belum diketahui apa tujuan sebenarnya ketika ia memutuskan bergabung dengan Kurohige. Padahal, ia tahu bahwa Kurohige adalah orang yang mengacaukan Marineford dan juga penjara Impel Down. Namun, kami rasa Kuzan tetap pada prinsip keadilannya dan tujuan dirinya bergabung adalah untuk memantau pergerakan dunia bawah yang saat ini sedang dikuasai oleh Kurohige sebagai Yonko yang sedang naik daun. Yang ke-9 adalah admiral termuda. Dari seluruh admiral yang diketahui, ia merupakan yang termuda di antara semuanya. Usianya sendiri setelah time skip adalah 49 tahun. Dia pun lebih muda dari rekannya sama admiral. Saat ini, usia Sakazuki sendiri adalah 55 tahun, Borsalino 56 tahun, dan bahkan Izuo atau Fujitora yang menggantikannya pun sudah 54 tahun. Dari mereka semua, hanya satu orang yang usianya masih belum diketahui, yaitu Ryoko Gyu. Itu karena informasi dari karakternya masih belum terungkap. Dari segi usia, bisa dibilang Kuzan tergolong sangat muda ketika menjabat seorang admiral. Hal ini bisa membuktikan bahwa ia sendiri merupakan seorang yang cerdas, hingga bisa dengan cepat meraih prestasi tersebut. Yang 10 muncul di seri game One Piece Pirates Warrior. Kuzan seringkali dimunculkan dalam game One Piece Pirates Warrior untuk membantu Luffy di alur-alur paling baru saat game itu dirilis. Di OP Warriors 3, dia muncul membantu Luffy ketika menghadapi Doflamingo di Dressrosa. Di OP Warriors 4,
dia muncul membantu Luffy melawan Kaido di Wano. Padahal dalam cerita aslinya dia tidak muncul di Dressrosa dan dia sejauh ini tidak ada tanda-tanda bakal hadir di Wano. Meskipun hal ini kemungkinannya sangat kecil, namun bisa saja ia benar datang ke Wano dengan tujuan tertentu pastinya. Namun yang jelas hal ini membuktikan bahwa Kuzan memiliki peran penting dan salah satu karakter berpengaruh di One Piece. Nah, itulah tadi 10 fakta Aokiji alias Kuzan yang perlu diketahui. Namun perlu diingat bahwa ini semua hanya rangkuman dari admin pribadi dan dari beberapa sumber, dan juga telah melalui beberapa riset dan pembuktian. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.